Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngomin di waktu yang sudah agak malam ini. Sebelum kita mulai, aku mau informasikan, Ngomin meluncurkan program baru buat kawan-kawan yang ingin mensupport channel Ngomin bisa memberi saweran. Nah, kalau nyawer pada saat live streaming itu kan sudah biasa. Aku ada ide baru lagi nih. Jadi kawan-kawan kalau ada pertanyaan bisa dilakukan melalui Sociabas. Klik tombol ini tanya Ngomin. Nah, harga per unit, per unit kayak apartemen aja itu 9.900. Silahkan ditulis pertanyaannya di sini apa, semacam Q&A begitu. Nah, di konten berikutnya aku akan bacakan dan langsung aku jawab pertanyaannya. Tentunya pertanyaannya seputar Inter ya. Tapi kalaupun di luar Inter ya yang penting nggak yang aneh-aneh atau yang yang mesum-mesum gitu. Aku akan tetap tanggapi, oke? Nah, itu saja dulu. Sekarang kita bahas pertama, ada gosip nih, gosip. Baru aku dapat di grup WA. Kalau jadi mantap ini adalah Juve bisa jadi akan mengincar Thiago Motta. Wih, ini dari info Serie A Italia. Dia ngambilnya informasinya dari Italian Football TV. Wih, komentarnya lumayan. Kalau jadi mantap nih, dengan skuad Bolonya sekarang saja nggak ada takutnya main possession tambah nyerang. Berita bagus buat Vlahovic, si Il Bomber della Partita Cilik alias bomber non big match. Info Serie A Italia ini memang suka ngetrol. Wih, kalau beneran Juve ngambil Thiago Motta, ini akan bisa dipastikan musim depan Juve akan tampil lebih menakutkan daripada yang sudah kita hadapi. Oke, itu sekilas saja. Berita berikutnya adalah lagi-lagi Mayor Salah mengajak perwakilan Inter dan Milan untuk mengadakan pertemuan. Nah, belakangan nanti sekitar akhir minggu ini akan ada pertemuan lagi, tapi dari Inter Milan corporate CEO atau Antonello tetap cautious. Dia pada intinya bilang ya kami tetap mau mendengar, tapi kami ingin, intinya dari Antonello bilang dari pernyataannya itu, kami ingin stadion yang bisa mengakomodasi fans dengan jalan yang terbaik. Untuk saat ini kami masih melanjutkan proyek membangun di Rossano. Jadi jelas ya ini, nggak selesai ini, bener nyebelin banget Mayor Kota Milan. Kemudian dengan Aslani mencetak gol kemarin di Serie A dan juga Alexis Sanchez mencetak gol, hanya tinggal ada 3 pemain Inter yang belum nyetak gol di musim ini. Sebenarnya Alexis Sanchez itu kan sebelumnya dia udah nyetak gol, tapi itu kan di stint yang sebelum kan dia sempat pindah kemudian balik lagi ke Inter. Nah, 3 pemain ini sebenarnya bukan cuma 3 pemain, sebenarnya ada 5, yaitu tambahan Cuadrado dan Sensi, tapi Cuadrado dan Sensi tidak dihitung. Siapa saja 3 pemain ini? Tadi kawan-kawan pasti lihat ini fotonya ini udah langsung kelihatan. Tapi aku akan bahas dari Klaassen. Klaassen adalah pemain yang sangat prolific ketika dia di Ajax, tapi ketika dia ke Inter langsung kelihatan beda kualitas Liga Belanda dengan kualitas Liga Italia itu beda, dan aku terus terang tidak terkejut. Dari awal aku sudah bilang jangan terlalu berharap dengan Klaassen. Ini pemain ya biasa saja, memang dia di Ajax kelihatan kayak wow banget, tapi ya Liga Belanda gitu loh. Selain Klaassen, yang kedua adalah siapa tadi aku lupa. Tentu saja pemain yang baru saja join, yaitu si Tajon Buchanan, yang kadang-kadang yang sekarang belakangan ini jadi Tajon Bukiri karena mainnya di kiri. Tapi kalau Tajon Buchanan kan wajar ya karena baru join pertengahan musim, terus mainnya juga jarang banget. Dan yang ketiga ya tentu yang di yang ada di sini, yaitu Benjamin Pavard. Nah, sebenarnya yang aku herankan, aku heran. Sejak kapan ceritanya center back itu diharapkan mencetak gol? Ini memang Inter aja kebangetan, center back pun harus ngegol. Acerbi udah ngegol, Bastoni udah ngegol, De Vrij juga udah ngegol. Bahkan si Wayan Bisek juga udah ngegol. Ya tinggal Pavard aja yang belum ngegol.
Padahal sebenarnya berkali-kali Pavard memiliki peluang yang bikin aku heran. Kawan-kawan pasti heran juga. Kok bisa-bisanya Pavard belum ngegol? Padahal permainan dia kayak begitu. Padahal, defender of the season. Kalau musim ini sudah selesai, defender of the season itu Pavard. Tapi kok bisa belum nyetak gol? Ya sekali kembali lagi kan, emang tugasnya center back itu nyetak gol. Ya cuma di Inter aja center back dipertanyakan ini kok belum ngegol. Oke, berikutnya Simone Inzaghi. Lagi ada bukan klarifikasi lah, penegasan dari Inzaghi tentang syarat dia untuk mau memperpanjang kontrak di Inter. Sebenarnya sekarang kan kontraknya dia masih sampai 2025. Walaupun tidak diperpanjang pun sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau Inter tidak memperpanjang kontrak Inzaghi, kemungkinan besar ketika kontrak habis itu akan jadi rebutan. Jadinya ya kita kuat-kuatan ngasih gaji. Kalau sekarang at least kalau ada yang mau menggoda Inzaghi itu kita masih bisa diam, jangan kamu nego sama pelatih saya. Ya Inter berhak melarang karena sekarang ini status dia masih pelatih Inter. Nah kemarin kan sudah aku bilang ada 3. Yang pertama dia ingin kontrak yang jangka lebih panjang. Yang kedua dia ingin perlakuan yang lebih fair kepada stafnya. Yang ketiga jaminan agar squad inti at least itu tidak ada yang dipretelin. Nah kemudian ditegaskan lagi bagian squad ini dia juga ingin squad yang lebih dalam lagi daripada yang dimiliki sekarang. Karena faktor utamanya ya musim depan itu kan format Liga Champions sudah berubah. Nah kemarin pas live stream kan sempat aku bahas bagaimana ininya formatnya itu 36 kemudian ketemu 8 musuh dari semua pot dan sebagainya. Kalau nanti lihat aja di sana. Oke. Berikutnya masih tentang Inzaghi. Katanya Inzaghi ini sangat terobsesi dengan bintang kedua. Terus terang ini bukan obsesi yang mengherankan ya. Sama seperti Zhang yang ngotot nggak mau menjual Inter. Siapa sih yang tidak ingin menjadi bagian dari sejarah klub sebesar Inter? Banyak pelatih yang memberikan Scudetto buat Inter. Ada Mancini, Mourinho, kemudian siapa lagi yang dulu-dulu itu dari zaman tahun gak enak itu kan. Tapi pelatih yang ada statusnya bintang 2 itu pasti ada spesialnya. Nah Inzaghi juga sangat terobsesi dengan ini. Sementara itu kemarin aku sempat bahas pada saat live stream, saat ini bertambah lagi peminat Inzaghi. Kalau sebelumnya ada Chelsea, ada MU, nambah lagi yaitu Liverpool. Kawan-kawan pasti sudah tahu ya bahwa Jurgen Klopp secara mendadak beberapa waktu lalu mengumumkan bahwa dia akan resign atau berhenti melatih Liverpool di akhir musim ini. Nah, tentu saja Inzaghi adalah seorang pelatih dengan profil yang sangat tepat untuk melatih Liverpool. Kenapa? Karena yang aku tahu dari anak-anak LGK, dari pendukung Liverpool, ownernya Liverpool ini cenderung pelit dalam mengeluarkan dana untuk beli pemain. Nah Inzaghi ini kan terkenal nggak banyak tuntutan. Aku sih menurutku memperpanjang kontrak Inzaghi itu adalah harus menjadi prioritas. Jangan sampai nunggu kontraknya habis. Nggak bijak, itu sangat tidak bijak. Karena kalau kontraknya habis kemudian Inzaghi memutuskan untuk keluar dari Inter, ya kita nggak bisa nyalahin Inzaghi kan. Dan terus terang aku sangat happy dengan cara Inzaghi memainkan sepak bola. Ya aku nonton Inter dari zaman Vieri, zaman treble. Rasanya sekarang ini Inter memainkan sepak bola yang sangat indah, terbukti dari antusiasme penonton untuk datang ke stadion yang sudah pecah rekor 1 juta lebih kalau dihitung itu jumlah kehadiran total. Kemudian penghasilan kemarin berapa, 80 juta lebih kayak gitu. Sehingga ini kan manajer sudah bisa melihat bahwa dia selain mendatangkan prestasi, nggak pernah ada satu musim pun Inzaghi tanpa trofi. Dia juga mendatangkan keuntungan finansial yang sangat besar. Itu bro. Berikutnya adalah tentang injury. Ini berita baik semua isinya guys. Si Fratesi ternyata tidak ada komplikasi untuk cederanya.
Katanya itu ototnya terasa membaik dengan sendirinya dan dia sudah mengikuti full training sehingga dalam pertandingan lawan Bolonya dia sudah bisa dimainkan. Kemudian itu Fratesi, setelah Fratesi ada lagi Hakan Calhanoglu juga. Kalau Inter menginginkan, kalau Inzaghi menginginkan, dia sudah bisa bermain lawan Bolonya. Wow, mantap Pak, mantap banget. Tapi di sisi lain, nah ini nih, 3 atau 4 pemain inti bisa diistirahatkan dalam pertandingan lawan Bolonya. Menurutku ini kan bukan sebuah keputusan yang mengejutkan ya. Kita itu 15 poin di atas Juventus sebagai pesaing terdekat. Dan bukan sekedar 15 poin, tapi performa Juve itu anjlok akhir-akhir ini. Sehingga kasarnya kalau kita bilang, walaupun nanti kita kalah lawan Bolonya, apa Juventus pasti menang? Karena Juventus melawan Atalanta. So, dari sisi manapun sepertinya merotasi besar-besaran adalah pilihan yang sangat masuk akal, sangat logis bagi Inzaghi. Dan aku terus terang saja ya, aku tidak akan terkejut kalau Inter kalah lawan Bolonya. Bukannya aku mengharap Inter kalah, tapi ya gimana gitu loh. Lawan Bolonya kalah, so what? Anggaplah kita lawan Bolonya kalah terus Juventus menang, ya udah, selisih kita masih 12 poin, itu masih sisa jaraknya adalah 4 pertandingan. Jadi 4 kali kita kalah berturut-turut, kemudian Juventus 4 kali menang berturut-turut, baru mereka bisa menyamai poin Inter. Bahkan ketika Juventus menyamai poin Inter pun, Inter masih lebih di atas karena secara head to head kita menang. So dilihat dari berbagai angle, tetap pilihan yang terbaik adalah melakukan rotasi besar-besaran saat melawan Bolonya. Karena katanya Koci, si Atletico Madrid ini sangat berbahaya di kandangnya. Satu wakil Italia di Liga Champions sudah tersingkir. Lazio dibantai 3-0 sama Bayern Munchen. Jadi sekarang masih sisa Napoli dan Inter Milan. Menurutku sudah selayaknya Inzaghi memberi perhatian ekstra atau apa ya, memberikan, aku lupa banget, prioritas, nyari kata satu ini aja memberikan prioritas sangat besar kepada pertandingan lawan Atletico Madrid, karena jaraknya setelah pertandingan Bolonya itu cuma berjarak 3 hari, belum lagi perjalanan ke sana kan. Aduh, jadi ya aku tetap akan mendukung, tapi aku tidak akan berharap terlalu banyak dalam pertandingan lawan Bolonya. Ya tujuannya kita punya tabungan poin itu kan supaya bisa agak ya dalam tanda kutip leha-leha lah di pertandingan seperti ini. Begitu bro. Sebagai penutup ada komentar yang cukup dari Bergomi. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat tough, sangat berat melawan Bolonya, dan dia juga memuji performa Bolonya yang sangat layak dipuji menurutku. Motta adalah salah satu rising star-nya di dunia kepelatihan, dan terutama juga Zirkzee. Kalau kawan-kawan ingat di pertemuan pertama musim ini, Acerbi sempat dikolongin kalau nggak salah, iya dikolongin sama Zirkzee, dan kemudian Zirkzee mencetak gol apa dia kasih assist ya waktu itu. Pokoknya Zirkzee ini adalah pemain yang merepotkan Inter di pertemuan pertama. Sangat layak diberi perhatian lebih. Tapi aku sih percaya selama Jan Sommer bermain, kemudian Acerbi kemungkinan akan bermain karena De Vrij terus-terusan sudah main, dia perlu istirahat. Kemudian di kanan itu kan Pavard sudah terus-terusan juga bermain, ya Pavard kemungkinan akan diberikan istirahat, atau justru mungkin Pavard akan dimainkan karena kemarin dia kan ditarik keluar agak awal. Aku cukup percaya dengan lini pertahanan Inter, walaupun kita merotasi besar-besaran, walaupun Bolonya misalnya bisa memenangkan pertandingan, aku yakin ini tidak akan didapatkan dengan jalan yang mudah oleh Bolonya. Oke, itu dulu untuk konten kali ini kawan-kawan. Terima kasih atas supportnya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.